Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Hidup di Minangkabau tentunya harus mengikuti segala aturan norma dan hukum yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan dalam pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sehingga aturan ini haruslah ditanamkan dalam dada setiap orang Minangkabau sejak dini. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan akan dianggap sumbang dan mencoret nama baik keluarga. Efeknya tidak hanya pada orang tua, tapi mama dan keluarga besar kaumnya akan dianggap jelek karena tidak bisa mendidik anak dan kemenakannya. Dalam istilah Minang, adat Minangkabau dikelompokkan menjadi 4 bagian, sehingga dikenal juga dengan istilah Nan Ampe. Selain istilah tahu di kato Nan Ampe, orang Minangkabau harus tahu di Nan Ampe. Dewasa ini, pendidikan mengenai kebudayaan Minang sudah sangat jarang ditemui Sana. Sehingga banyak sekali anak-anak Minang yang indak manahu di Nan Ampe. Karena mereka memang tidak pernah mendengar akan hal itu. Kalau Sana penasaran dengan 4 adat yang pantang dilanggar orang Minangkabau, tonton videonya sampai habis yo Sana. Jangan lupa Sana tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Sana nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Nan Ampe adalah istilah untuk adat Minangkabau yang terdiri dari 4 jenis. Keempat jenis ini berasal dari pemahaman dan buah pikiran urang Saisu atau nenek moyang orang Minangkabau yang tetap lestari sampai sekarang. Semuanya punya fungsi dan filosofi masing-masing. Keempat adat tersebut adalah adat Nan Sabana adat adalah takdir atau kehendak dari Allah. Sifatnya adalah tetap dan tidak pernah berubah. Misalnya, adat air membasahi, adat api membakar, adat ayam berkokok, dan adat laut berombak. Adat ini indak lapuk karena hujan, indak lakang dek paneh. Jiko diasak layu, jiko dicabui mati. Adat Nan Sabana adat ini sifatnya selalu sama sepanjang masa, tidak berubah karena memang sudah kodrat ilahi. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, sempat terjadi gesekan antara kaum padri atau kaum agama dengan kaum adat. Perseteruan ini berakibat munculnya perang saudara bertahun-tahun, hingga kemudian kedua belah pihak mengucapkan Sumpah Sati Buki Marapalam. Sesuai perjanjian Buki Marapalam, nilai-nilai budaya yang dianggap bertentangan dengan ajaran syara ditinggalkan, sedangkan kebudayaan nenek moyang yang tidak melanggar kaedah agama Islam tetap dipertahankan. Itulah yang kemudian dikenal sebagai adat nan diadatkan. Semuanya terkatup dalam Undang-Undang Nan 20. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi dan hukuman yang jelas. Adai idui janguak manjanguak, adai mati silau manyilau, adai lai bari membari, adai indah salang manyalang. Contoh adat nan diadatkan adalah
prosesi pengangkatan penghulu atau datuk, prosesi pernikahan, sunat rasul, turun mandi, dan masih banyak contoh adat lain. Adat Salingkanagari. Setiap daerah bisa saja memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda dengan daerah lain. Itulah kemudian yang dikenal dengan adat nan teradat. Contohnya Sana, pada adat pernikahan, meskipun prosesi alek di Minang sama, namun ada hal atau kebiasaan yang berbeda pada pelaksanaannya, tergantung daerah tersebut. Misalnya di daerah Pandai Sike, kain tenun atau songket dijadikan tando, tapi daerah lain menggunakan benda lain saat prosesi batimbang tando. Seperti peribahasa Sana, lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi sederhananya begini ya Sana, adat nan teradat adalah peraturan umum, sedangkan adat nan diadatkan adalah petunjuk teknis pelaksanaan adat nan teradat. Adat keempat merupakan yang disesuaikan dengan kebiasaan atau kesenangan suatu daerah. Adat ini disusun oleh nini mama dan pemangku adat, disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tidak bertentangan dengan adat nan teradat. Contohnya permainan anak nagari, pacu Jawi di daerah Luhak nan Tuo, Kabupaten Tanah Datar. Ada juga pacu Itik di Luhak nan Bonsu, Kabupaten 50 Kota. Demikianlah adat. Jika saat seorang dikatakan tidak tahu Dinan Ampe, sebenarnya sama dengan seseorang tersebut tidak punya adat. Sekian dulu pembahasan soal 4 adat yang pantang dilanggar orang Minangkabau. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang Sana punya. Jangan lupa Sana, sekali lagi tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya Sana. Ranah Minang, Rancak Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.